Ya, makanya ada anekdot setelah orang-orang yang bersuami satu itu akan masuk neraka. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu istrinya cuma satu, tidak mendua? Jawabnya, saya takut kepada istri saya, langsung dipendungi. Goblok ya, goblok ya, takut maring kudune maring Gusti Allah. Tapi alhamdulillah di alam kubur tidak ada pertanyaan berapa istrimu. Sebab kasihan bagi sing jomblo yang tidak bojo-bojo. Wal ikhlasulan kaping lan sifat yang mamduda adalah ikhlas. Wal ikhlasulan ikhlas, ya. Ikhlas itu ifradul haq, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan. Wa ikhrajul khalqi, selain Allah harus dikeluarkan dari hati. Telah diterangkan tentang ikhlas, amalnya bagaimana, hebatnya bagaimana. Nang divingu budiyatihi ing dalam ulang ibadah maring Allah. Wahina idin lan arikalane itasofta, engkau bersifatan dengan sifat yang mahmudah. Yunadi kang ngundang sapa Allah kang sira, nidaan kelan pengundang maknawi yang kang bangsa maknawi. Bismil abdi kelawan asmane kawula ya sohibul hijan, tapi itu hanya maknawi, kita sendiri yang membayangkan, yang memanainya. Yunadi kang ngundang sapa Allah kang sira nidaan, fayaqulu moko jawab moko laka ya ngabdi, fayaqulu moko ngundang sapa Allah laka marsira ya ngabdi he sohibul, fatujibuhu moko jawab sapa sirahu ing Allah biqaulika klan pangucap pira labbaika, netepi timbalan panjenengan langsung melaksanakan tugas. Ya Rabbi he pangeran ingsun. Kalau Anda sudah bisa mengoreksi sifat-sifat jeleknya sudah tidak ada dan Anda yakin sekarang sudah dengan sifat yang baik, berarti setiap panggilan Tuhan pasti kamu jawab dan laksanakan. Kira-kira Tuhan memanggil saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan tetap nang pasar apa langsung melayu melanggar saudaraan? Niki dagangannya ditata-tata nunggu di pasar apa dilaruti langsung menuju langgar? Maka kalau tetap masih ngurusi pasar berarti hati kita belum bersih itu. Belum bersih. Kudu rembukan sing jelas. Kenapa kalau orang kaya hanya perintah maring RT berapa fase, wong goblok pakai bul, makanya pada maghrib kan kepungan nggih. Nembe komat wis pada megdepeng. Itu ada hanya undangannya wong sugih sing paling-paling rokok seler. Sebungkus kan gini, Mbok. Nggih. Wong siki umume kur sebungkus tok, iwak pupu paling-paling. Ora nampur ora. Kalau kita belum bisa menjawab perintah Allah, belum labbaika, kemudian belum berangkat, yakin di dalam hati kita itu masih ada sifat madmumah. Wa takunulan ana sapa sira niku shadiqon, jujur nang di fi ijabatika ing dalam ulin jawab sira. Jujur itu artinya ucapan dan perilakunya adalah sesuai. Hayya 'alas shalah, jenengan la haula wala quwata illa billah. Wong ora mriyang, ora nak nguzur, ora teka, berarti jujur apa ora? Mboten jujur. Ucapannya siap Gusti nek jenengan paring kekuatan, loh bisa melaku, punya daya, ora mangkat, berarti jenengan belum jujur. Mulutnya saja yang berjanji tapi tiada bukti. Naudzubillah min lifakti sifati krono kesepene sifat kang elek mingka saking sira alatio sifat tunafi kang nafiaken apa sifat al ngubudiyatika al ngubudiyata ing sifat ibadah. Watak tadilan bisa natrapi sapa sira arububiyata ing sifat bangsa kepengeranan. Watakunulan ono sapa sira aidun halimali min hadratihi saking pengayunane Gusti Allah Ta'ala. Jika engkau sifatnya sudah baik, apapun perintahnya pasti dilaksanakan, maka kamu koriban itu dekat, pasti kamu dekat dengan Allah karena sifatmu sudah baik. Fatu mongko tendak sapa sira minal auzari saking pira-pira dosa, dilalah timpani dosa jelek, timpani dosa rasane jelek. Ana wong wedon ayu pisan ngenyange montore karo etok-etok kukur-kukur padahal ngedengna pupu bendi wae murah sih. Jelek, malah nyong arep sembayang gisit anu ora hidat adol-adolan, apa malah
dipepeti, malah dimurai. Kiai tuku dilarangi, ora ndayu kok tuku dimurai ke kembali ka ora. Wa tayassarulan dadi gampang laka kadhi sira apa al a'malu pira-pira ngamal soleh. Wa tataladzulan dadi enak biha kelawan sapa sira biha kelawan ibadah. Cobalah usahakan rasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan nulis sembayang kayak pitik kencotan nrotoli jagung, kira-kira niku sembayang enak apa enek? Wal farqu utai perbedaane penal mahfud di antarane mahfud sing ora tau mangkat wal ma'sumilan juga maksum. Apa yang disebut mahfud, orang yang dijaga, maksum, para nabi itu semuanya maksum. Anal maksuma teman satune maksum kang dijogo iku layali mura nglakoni dosa sapa maksum bidambin kelan dosa al babata kelan mesti. Wal mahfud uti mahfud iku kota sulu terkadang hasil lau kate mahfud apa zalatun kepleset. Mahfud itu orang yang dijaga, salah enggak? Kadang ono kisah lo deneng ke kisah lah, goblok banget lu. Wong kiai itu bukan maksum, kiai itu mahfud, ya. Walakin layakunu tetapi nek ora ono minhu saking mahfud opo isrorun selalu. Tapi sepisan dok bol. Wong salah bola aja bola bali mesra-mesraan SMS video callan kalau randa. Iya. Lu nek terus-terusan sampai nurung kelas mahfud. Paling kelas yatiman, Bok. Kelas mahfud itu adalah hanya satu kali dan tidak terjadi pada dosa yang sama. Al-mu'min, seorang mukmin tidak akan pernah jatuh dalam lubang yang sama. Adapun dosa ini terus kemudian besok dosanya bermacam lia, betul nopo-nopo. Tapi setelah ia dosa, bal yatubu balik taubat. Sopo mahfud mingkoribin saking zaman kang berok langsung, ya giri-giri kayak jenengan. Awake korengen, ya awake kenang apa najis. Begitu sampean ngerasa kotor dosa, begitu piyambake ngerasa dosa ketun, sawise ketun terus taubat, sawise taubat ngucapaken Gusti kula kapok. Jadi amal itu kan terbagi tiga, toreko, terus sarengat, toreko, hakikat. Lah ngamale kula jenengan sedaya sing hanya sarengat niki intine telu. Siji tobat, loro takwa, telu istiqomah. Itu yang penting. Tobat itu nomor satu. Diibaratkan kaya dene tobat niku adus. Kemudian takwa al imanu nguryanun, iman adalah telanjang, wali basuhut takwa. Sawise tobat lakoni dawuh dari Gusti Allah. Tinggalkan perintah larangannya Allah, berarti jenengan lagi kelamben. Sawise tobat lakoni ngamal ibadah. Terus yang ketiga, berarti sampean muda adus resik supaya jenengan dianggap menungsa kelamben. Terus. Aja ngantekan wis tobat sampean ora takwa Gusti Allah. Wis tobat tobatnya sambal, tobat nglakoni maning tobat lakoni maning ibaratnya jenengan wis adus ora gelem kelamben yab-yaban. Ora diarani menungsa waras, tapi yakin diarani otake mereng. Yang terakhir istiqomah. Maknane sawise kelamben benike di benderakan, kancingi katoke di sabuki sing kenceng. Jadi sampean kenang barat kenang apa niku mboten udar. Lah sakwise jenengan bisa nglakoni ngamal ibadah sing istiqomah, udana ya mangkat. Ora ndek montore ya mangkat. Diampiri ya mangkat. Ora diampiri ya ora ngandel. Mangkat lah. Berarti nek sampean nek ora diampiri ora mangkat berarti ora bisa sing ndek mobil istiqomah nek biasa ngampiri ya ngampiri. Tinggal. Nek ora ngampiri berarti ora istiqomah. Mobilku macet. Lah ya kuwate mbok macet. Wa lam lan ngerti sapa sira ana takhola temen satune nyuwungaken saking apa? Nyuwungaken ngan roda ili saking sifat-sifat kang ala. Wa kula aturaken sombong, ngujub, riya, sumngah, hikdu, dendam, hasad, dengki. Jangan sampai ada dendam. Ya, gara-gara sampean dipeliriki tidak boleh, ora diampiri dendam, awas kowe. Ya. Wa tahallalan
berhias bil fadhaili kelan sifat-sifat kang bagus kaya dene tawadu mau nggih, terus adab asor, wedi, takzim, ikhlas. Wa ya mengkono-mengkono nyuwungaken saking sifat kang olok lan berhias dengan sifat kang utama iku hakikatus suluk, hakikatnya jenengan sedang berjalan. Indahum munggu ngarifin, hakikatnya kalau jenengan sudah bisa demikian, jenengan sedang berjalan menuju Allah Subhanahu walayati mulan ora sempurna podalika mengkono-mengkono anak taholla ngan rodail ila liman kejaba kate wong wafaqahu kang paring taufik hu ing man sapa Allah Gusti taala lima rifati nafsi maring ngawruh awake man to nafsune man wa amalan ngawruh barang rokibat kang nglakoni apa nafsu ngali ngatasé min madzamis sifati saking pira-pira winodone pira-pira sifat. Maka hakikatnya orang yang sudah bisa membuang kejelekan di dalam bab sebelumnya, Allah itu tidak terhijab. Matamu sing beleken karo apa? Mata hatimu yang beleken karo apa? Beleken karo sombong, karo riya, karo macam-macam. Lah nalikane wis ilang berarti jenengan bisa weruh. Kalau sudah bisa melihat, bisa berjalan suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa mengetahui wa marukibat, kamu bisa mengetahui nafsumu, bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh nafsu, yaitu sifat-sifat yang jelek. Li anaman krono temen satu wong ngarofa kang ngerti sapa mandalika ing mengkono-mengkono marukibat min hasakin nafsu la yazalu mongko selalu utawa ora gisir-gisir sapa man, bahasa Inggris bahasa Indonesianya selalu ora gisir-gisir iku muttahiman curiga lah maring nafsu musi antur ngarani ala dzonnahu ing nyonone man nyono-nyono biak lan nafsu akhidan tur wong kang ngalap khidrohu ing reksane man min hasakin nafsu wa ila lamun ora curiga maring nafsu ora nganggep ala maring nafsu wa ko ngamongko tumiba sapa man fima ing dalem barang yushitu kang bendoaken apa maulahu ing bendorone man min haisulayasur saking sekiranya ora krungu sapa man sumakola. Saya mohon maaf, jadi nafsu yang ada pada diri kita, keinginan yang ada di diri kita selalunya curiga. Ana wong kok ditarik sergep banget, itu juga curiga. Mbak Sanu aku kurpam pamer. Ana wong kok sembayang nang ngarep dewek, itu juga curiga. Mbak Sanu aku nang ngarep dewek anu kepengin dadi imam. Selalu harus curiga. Sebab nopo? Sebab kebetulan ini sedang Isra Mi'raj, bahwa sholat yang kita laksanakan ini dibawa oleh malaikat. Baginda Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat. Sebelum Nabi diisrokan diapakan? Dibedel dadanya. Dan konon ada 3 kali pembedelan. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 40 tahun saat diangkat menjadi nabi, yang ketiga umur 51 tahun saat Isra Mi'raj, dan itu sesuai dengan medis. Jadi perut rahim wanita itu bisa melahirkan secara kiret atau sesar hanya 3 kali sesaran. Setelah 3 kali pasti di vasektomi, di tubektomi, diputuskan peranakannya, sebab sudah tidak mampu lagi secara dokter. Itu hanya 3 kali dikiret. Maka bersyukurlah bagi bapak-bapak yang sampai hari ini anaknya lahir tanpa sesar. Sebab lahir tanpa sesar iku larang ulem bayar mawi kudu nang banjar. Gini pembuatan. Lah, Nabi disesar, apakah Nabi kotor? Tidak. Hati Nabi bersih, tapi untuk isyarat bagi kita, tetap walaupun kita sudah suci, maka kita harus bersih diri. Apa yang diisi? Yang diisi di dalam hati adalah 1, iman. Yang kedua, ilmu. Ada yang mengatakan yang dihilangkan dari hati adalah khauf, ketakutan. Dan yang dihilangkan adalah kelemahan, kekuatan. Karena Nabi saat itu adalah ketakutan. Nabi saat itu adalah lemah, takut menghadapi orang kafir yang selalu ingkar, kemudian mengajak kepada Taif, justru malah membalang dengan batu sampai terkena kakinya. Jadi ada 2 ketakutan kepada orang Quraisy dan orang Taif. Kemudian di hati Nabi diguangkan ketakutan, diguangkan kekhawatiran, karena Allah telah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maknanya kanjeng Nabi telah bersih, diisi iman dan ilmu, diisi iman, keyakinan, ilmu untuk meneguhkan. Nabi masuk ke langit 1 lolos, langit 2 lolos, langit 3 lolos, 4 lolos, 5 lolos, 6 lolos, 7 lolos, sampai kepada Sidratul Muntaha lolos, sampai kepada Mustawa juga lolos. Amal kita pun
demikian Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka saat sholat kita di-mi'rajkan, di langit pertama diperiksa dulu. Kamu bawa amal siapa? Sohibul hajat. Bin bapak siapa? Darmungir. Mat rohani. Sono lemparkan ke mukanya Ibul yang sudah hitam kayak Kapolsek Irian Jaya. Kenapa malaikat? Karena amal Ibul ini diwarnai dengan gibah. Hatinya sering rasani wong, seneng hatinya ada bintik-bintik gibah, yang mulutnya ngerasani wong bojone wong diarep-arep randane, malah diarep-arep cepet matine, ngomong-ngomong karo wong, maka di langit yang pertama pasti dia ditolak. Amal ibadah yang disertai dengan hibah, tolong hibah hentikan di bulan Rajab. Kita hitung-hitung menghormati. Yang kedua, kemudian malaikat pergi ke atas. Bawa apa? Bawa amalnya orang yang sholat. Ini amal siapa? Lamin. Bin siapa? Nating. Jadi Lamin? Nating. Orangnya datang. Di langit pertama lolos. Enggak pernah Lamin Nating ngerasain ngurip pedewekan. Nunggoni warung. Hanya dia sendiri, bojone orang anak. Anaknya enggak, sendiri aja. Orang tahu ngerasane. Di langit yang kedua ditolak. Kenapa ditolak? Laminating mulai ibadah itu karena hanya untuk dunia. Liro dadi dunia kepenginnya kurbati toh. Maca surat Waqiah sing diniati ukur bakti. Pernah niki. Ya enggak lah. Yang penting jangan sampai kita beramal jangan sampai hanya untuk dunia. Amalkan karena ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Anwari kepengin batinnya akeh pen laris kur deresi Waqiah. Di langit yang kedua ini, ya. Kemudian yang ketiga, ada orang selagi diangkat, langit pertama lolos, langit kedua lolos, berarti tidak hibah, tidak untuk dunia, tapi di langit yang ketiga pun terpental. Kenapa terpental? Ini amalnya kan baik katanya. Kata beliau, dia saat beramal sombong sekali. Sombong itu apa? Gembeleng ya. Sombong itu menganggap rendah kepada orang lain ya. Ya sombong lah ya, sombong begitu aja. Ada lagi yang kemudian amal yang diangkat di langit pertama, oke, langit kedua, oke, ketiga pun tidak sombong, tapi di langit keempat mental. Kenapa? Dia amalnya ujub. Ujub merasa paling khusyuk, merasa paling depan, merasa paling hitam batuknya, merasa paling khusyuk, merasa segalanya. Itu di langit yang keempat. Istirahatlah, sudah tinggi. Ya sudah. Sekolah ada berapa langit? 4. Iya nanti dalam 3 langit. 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.